Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Boom! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan.
Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu. Suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan." Planet ini dijuluki permata tata surya. Sebagian besar terbuat dari gas, planet ini bisa mengapung di air. Andai kamu bisa menemukan bendungan dengan lebar dan kedalaman 120.000 km. Tapi yang membuat planet ini begitu mudah dikenali adalah cincinnya yang indah, abu-abu, coklat, dan krem. Cincin-cincin ini terdiri dari debu, batu, dan es. Beberapa bagian hanya sebesar butiran pasir, sementara yang lain sebesar gedung pencakar langit.
Planet yang kubicarakan adalah Saturnus, dan saat ini bumi sedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan super tinggi. Semuanya bermula pada hari biasa, lebih dari setengah tahun lalu. Tiba-tiba, bumi mengubah jalur yang telah diikutinya selama sekian miliar tahun. Tapi alih-alih melaju cepat menuju matahari, bumi malah menjauh dari bintangnya. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini akan lebih baik. Kita punya lebih banyak waktu untuk mencari solusinya. Sebelumnya, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Akibat sejumlah alasan misterius, saat bumi meninggalkan orbit, kecepatannya tetap sama. Artinya, kita akan menempuh jarak 1,2 miliar kilometer yang memisahkan planet kita dari Saturnus dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi, tapi beberapa jam kemudian, semua menjadi jelas. Terlepas dari kepanikan yang melanda warga bumi, keadaan di bumi masih tampak biasa saja. Tapi dalam sekejap, bumi mulai semakin dingin. Perkiraan para astronom pun negatif. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka di kutub dan bergerak lebih dekat ke khatulistiwa. Sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan mengalami masa yang sulit. Beberapa dari mereka punah, meski kita mencoba menyelamatkannya di rumah kaca dan taman konservasi khusus. Langit berubah dengan dramatis. Dalam seminggu, kita bisa melihat Mars dengan jelas. Bentuknya mirip bola kemerahan besar yang menggantung rendah di atas kepala kita. Jupiter menjadi secerah bulan. Begitu bumi sudah sejauh Mars dari matahari, hari-hari berjalan 2 kali lebih redup dibanding sebelumnya. Awalnya, atmosfer planet kita bertugas sebagai pembatas antara manusia dan luar angkasa. Itu sebabnya kita tidak langsung merasakan dinginnya. Tapi 7 hari kemudian, setiap orang yang berani meninggalkan rumah mereka harus dikungkung dalam pakaian musim dingin yang berat. Pada saat itu, suhu sudah turun menjadi minus 98 derajat Celcius. Suhu bahkan makin dingin setelah planet kita melewati Mars dan bergegas menuju sabuk asteroid. Dalam perjalanan kita sejauh ini, sabuk asteroid adalah wilayah yang paling berbahaya. Yap, warga bumi memang bisa mengagumi hujan meteorit yang sangat indah mewarnai langit bumi. Tapi, beberapa benda langit berhasil menembus atmosfer bumi. Objek-objek ini terhempas ke tanah, meratakan gunung, dan meninggalkan kawah raksasa. Tsunami dan gempa bumi pun terjadi. Saat ini, sebagian besar planet termasuk lautan telah berubah menjadi gurun es. Terjadi kelangkaan makanan dan sumber daya alam. Kami telah membangun kota dan terowongan bawah tanah untuk menghubungkannya. Ilmuwan bumi bekerja siang dan malam untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Jika tidak, inilah yang akan segera terjadi. Makin dekat planet kita ke Saturnus, planet bercincin ini akan muncul di cakrawala dan bentuknya akan makin besar. Tak lama, Saturnus akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Bola besar berwarna coklat kekuningan akan terlihat bahkan pada siang hari. Tapi itu akan terlihat sangat indah pada malam hari. Alih-alih tidur, jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam memandangi Saturnus tumbuh makin besar. Suatu hari, jarak kedua planet ini akan menjadi sama dengan jarak bumi dan Mars dahulu. Cakram Saturnus akan berukuran sekitar 1/4 bulan purnama. Cincinnya akan sebesar 2/3 satelit alami kita. Tak lama berselang, kecepatan planet kita akan mulai meningkat akibat pengaruh tarikan gravitasi Saturnus. Planet bercincin ini 9 kali lebih lebar daripada bumi dan masanya hampir 100 kali lebih besar. Itulah sebabnya, alih-alih bergerak dengan kecepatan 46 km per detik, kita akan melesat di luar angkasa dengan kecepatan hampir 64 km per detik. Itu 2.400 kali kecepatan mobil rata-rata. Gravitasi Saturnus akan memengaruhi bulan lebih besar dibanding bumi. Dalam waktu singkat, satelit alami kita ini akan hilang. Bulan akan terlempar ke luar angkasa, kemungkinan besar menuju orbit elips mengelilingi matahari. Jika bumi tidak menabrak Saturnus dalam waktu terdekat, suatu hari bulan bisa berpapasan dengan planet kita lagi. Sayangnya, reuni ini tidak akan berakhir baik. Tapi apa yang terjadi di sisi Saturnus? Saturnus adalah salah satu planet terbesar di tata surya, nomor 2 setelah Jupiter. Meski cincin yang mengelilingi planet ini sangat besar, ukurannya terbilang pipih. Tebalnya kurang dari 2 km. Meski begitu, cincin utamanya cukup besar untuk membentang dari bumi ke bulan.
Tapi bagaimana planet ini mendapatkan perhiasan yang menakjubkan ini? Di luar tepi luar cincin utama A, B, dan C, ada sesuatu yang para astronom sebut sebagai cincin F. Selain usianya yang sudah beberapa juta tahun, cincin ini adalah yang paling aneh. Cincin yang terus bergeser ini terbentuk dari bahan es dan amat sangat rumit. Lekukan, putaran, dan gumpalan bahan yang lebih cerah membuatnya tampak seperti kepangan. Saturnus punya lebih dari 50 bulan yang telah dikonfirmasi. 2 di antaranya adalah Pandora dan Prometheus, mengapit cincin F di kedua sisi. Mereka bergerak di luar dan di dalam cincin ini dan bertindak layaknya gembala. Mereka menggiring partikel es menjadi pita setebal 96 km. Tapi kenapa kedua bulan Saturnus ini melakukan tarian seperti ini? Belum ada yang tahu. Yang para ilmuwan tahu adalah saat cincin Saturnus berevolusi, materi es mengumpul dan membentuk moonlet atau bulan kecil. Beberapa di antaranya tumbuh dan berubah menjadi bulan terbesar di Saturnus. Tapi 2 di antaranya bertabrakan. Begitulah cincin misterius F muncul. Jika bulan kecil hanya terdiri dari partikel es kecil, tabrakan luar angkasa hanya akan membentuk cincin tanpa ada sisa yang lain. Tapi bulan kecil ini memiliki bebatuan padat yang tetap utuh dan berubah menjadi Pandora dan Prometheus. Kita belum punya bukti bahwa Saturnus pernah bertabrakan dengan objek angkasa besar lain. Bumi kita mungkin yang pertama. Tapi sebelum menabrak planet itu, kita harus melewati cincinnya, termasuk cincin F. Dan tidak, planet kita tidak akan menerobos dengan mudah begitu saja. Cincin Saturnus terbuat dari partikel-partikel kecil. Gravitasi bumi akan menarik beberapa di antaranya keluar dari orbit setelah kita lumayan dekat. Ini akan menghasilkan rangkaian panjang batu yang akan mencapai planet kita. Dan nanti, saat kita melesak masuk, awan partikel es akan terseret di belakang bumi. Tapi ini tidak akan cukup kuat untuk menghilangkan cincin Saturnus sepenuhnya. Cincin ini akan terus mengitari planetnya, tapi orbitnya akan berubah dan menjadi lebih memanjang. Pita bebatuan yang indah pun akan hilang. Seiring waktu, cincin-cincin itu mungkin bisa terbentuk lagi. Tapi, bumi tidak akan memberi kesempatan seperti itu. Tabrakan dengan planet kita tetap akan membuat Saturnus terluka. Jika masih ada kemungkinan untuk mengintip ke langit, orang-orang bisa melihat cincinnya hilang satu persatu, tapi tidak lama. Dalam waktu singkat, bongkahan batu terbesar akan mulai menghantam permukaan planet kita, menyelimuti tanah bumi yang tak berpenghuni dengan kawah-kawah. Dalam skenario terburuk, bumi bahkan mungkin bertabrakan dengan salah satu dari sekian banyak bulan Saturnus. Tapi mari bayangkan, kita berhasil melewati area ini dalam keadaan utuh. Dan sekarang planet kita sangat dekat dengan Saturnus. Raksasa gas mungkin tampak kopong, tapi bumi tidak mungkin bisa terbang menembus bola gas besar ini sampai ke sisi lain. Gravitasilah yang menyatukan semua gas ini. Gaya gravitasi itulah juga yang akan membuat planet kita bergerak makin cepat. Makin dekat bumi ke objek antariksa yang jauh lebih besar, makin kuat tarikannya. Ini akan menyebabkan garis patahan di bumi terbelah sekaligus memicu letusan gunung berapi yang dahsyat di seluruh dunia. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat besar, planet kita akan menabrak Saturnus. Atmosfer bumi akan terkompresi, menyebabkan kenaikan suhu yang dramatis dan cepat. Dan dalam waktu singkat, udara akan terbakar. Para ilmuwan mengklaim bahwa inti Saturnus padat, terdiri dari besi dan nikel, dan dikelilingi oleh lapisan berbatu. Tapi kita tidak akan pernah sampai ke sana. Bumi akan terbakar di atmosfer planet yang lebih besar ini setelah benar-benar terkoyak. Dunia biru hijau kita yang indah akan berubah menjadi miliaran triliun ton bebatuan yang menguap. Malangnya, mungkin bumi akan menjadi cincin Saturnus baru, menggantikan cincin yang dirusaknya. Kedengarannya memang seram. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari Saturnus, tapi itu hanya andai-andai yang berujung buruk. Jadi, sebelum perlu melakukan upaya seberat itu, mari selamatkan bumi dari ancaman yang sudah di depan mata. Misalnya, perubahan iklim. Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi, tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya.
dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi, serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat, seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Tech menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelampung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Tech terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es. Dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin nggak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang. Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya.
Planet misterius ini bisa aja seukuran bumi atau Mars dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun, sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali lebih berat dari semua planet lain di tata surya. Tapi, kalau Jupiter lebih berat lagi, ukurannya akan menyusut. Artinya, Jupiter akan lebih padat dan mulai menarik masanya sendiri. Planet ini bisa 4 kali lebih berat, meskipun ukurannya tetap sama.